Dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Dari kaget dan sedihnya para penggemar timnas Garuda lantaran pemecatan Coach Sinteyong sebagai pelatih, maka inilah kesedihan yang berbeda dari Agus Salim yang kemarin akhirnya melayat ke rumah duka meninggalnya pengacara Alvin Lim. Ya, setelah sempat ditunggu-tunggu, Agus Salim yang kini menjadi klien sang pengacara akhirnya datang melayat ke rumah duka di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Senin kemarin. Datang bersama istri, keluarga, dan juga Farhad Abbas, Agus pun tak kuasa menahan lara saat berada di tepi jenazah Alvin Lim yang dengan gigih memperjuangkan uang donasi 1,3 miliar yang menjadi haknya. Melihat Agus yang begitu emosional, Farhad pun berusaha menghibur dan menyemangati Agus seraya berjanji akan menggantikan peran Alvin dalam menyelesaikan kisruh donasi Agus Salim yang kini disumbangkan pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan dan Denny Sumargo ke korban bencana di NTT. Dan inilah detik-detik kedatangan Agus Salim dan keluarga ke rumah duka hingga Agus yang menangis. Ini Agus, Pin. Kita berdoain dulu. Gus, sekarang kamu berada di tepat di depan peti Bang Alvin ya, yang berjuang buat Agus. Gus, itu fotonya. Agus silakan berdoa. Semoga Bang Alvin diterima dan damai di surga. Kalian adalah orang-orang yang dibela dan Alvin dihujat, Alvin dihina, dilaporin polisi untuk membela keluarga kalian. Itu petinya, Agus bisa pegang petinya, Gus. Ini merapat kalian semua. Kalian yang dibela. Kalian dibela sama Ko Alvin. Bapak gak bakal mati sia-sia. Bapak bakalan pernah hilang. Bapak bakalan pernah hilang surganya Bapak. Allah selalu bersama Bapak. Nanti kami ambil alih semua. Dan Agus tenang aja. Agus bersyukur ya berkenal dengan Bang Alvin. Pertemuan pertama di rumah saya kan, Gus? Ya pasti sedih banget lah ngelihatnya. Bertemu tadi sempat ngobrol sama anak-anaknya? Iya pasti ketemu tadi. Paling ngasih ya semangat sama support lah supaya yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan supaya kuat. Ya dia yang paling ingat, tenang aja kamu Gus katanya. Sayang banget. Iya dia bilang dijemput, diantar pulang, terus dia bilang juga Koko pasti belain Agus katanya sampai nanti Agus nggak dihujat lagi katanya. Pokoknya Agus tenang aja katanya begitu. Lagi dalam proses. Iya diteruskan. Diteruskan oleh keluarganya Ko Alvin pun dia tetap diteruskan. Karena kan ada wasiat ke anaknya, ke istrinya juga bahwa terus tetap memperjuangkan Agus. Itu ada wasiatnya ya dia dan bilang ke anaknya dan keluarganya termasuk LQ ya, LQ dari Bang Alvin tetap membela Agus. Ya buat saya pribadi, Pak Alvin tuh figur seorang yang baik ya, membela kaum lemah dengan ikhlas menolong Agus untuk memperjuangkan haknya, itu aja. Agus sudah menunjuk kuasa untuk melakukan aksi. Agus semakin kuat mentalnya. Yang tak kalah mengejutkan, Farhad tiba-tiba saja mengurai fakta mengejutkan terkait penyebab meninggalnya Alvin Lim.
Ya, entah mendapatkan informasi dari mana, Farhad justru terkesan mengasumsikan jika sejawatnya itu meninggal dunia lantaran diduga syok pasca menonton podcast terakhir Densu dan Kubu Novi yang memutuskan untuk mengalihkan dana donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT. Alvin bahkan berencana melaporkan Denny Sumargo dengan sangkaan penggelapan dan pencucian uang terkait pengalihan dana donasi itu. Benarkah apa yang dikatakan Farhad? Lalu benarkah pula Farhad meminta Densu untuk bertanggung jawab atas meninggalnya Alvin Lim? Kita udah rapat yayasan, Teteh tuh udah bener total mengundurkan diri dari yayasan. Oh gitu. Bencana alam di Lewotobi NTT. Masa-masa terakhir sebelum berpulangnya, itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Alvin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab. Siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab. Iya, karena podcast. Iya, karena bukan, maksudnya kan malam itu dia kaget gitu. Sehingga besoknya meninggal. Karena dia stres. Karena Agus dizolimin, oke? Dia pikir udah legal dengan cara-cara podcast seperti itu. Tadi kan udah dijelasin juga sama Bu Marina, soalnya kan kalau misalnya kekhawatiran itu ya, kalau dalam hukum kalau memang itu haknya Agus ya jadi hak Agus gitu. Ya. Kalau dalam hukum kalau memang itu haknya Agus ya jadi hak Agus gitu. Ya. Terlepas dari pernyataan mengejutkan Farhad Abbas, di sisi lain konflik yang melibatkan Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, dan juga mendiang Alvin Lim terkait kisru donasi Agus Salim memang masih berlangsung alot. Dan yang juga tak kalah mengejutkan, donasi senilai 1,3 miliar rupiah yang sempat menjadi polemik itu akhirnya justru disalurkan Densu dan pihak yayasan untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Lantas, apa kata Densu terkait kritikan netizen yang menilainya ikut campur terlalu jauh dalam urusan donasi Agus? Benarkah Densu juga sempat kaget saat tahu Alvin Lim meninggal di saat ia baru saja sampai di NTT? Gue baru dapat kabar, gue geleng-geleng kepala, sumpah. Udah sampai di sini, ada dapat kabar begini. Itu bener bang? Gue udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Gue udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih ke mana. Iya. Mau dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Ya kalau emang beritanya benar emang kecewa banget sih, itu aja sih. Palingan janji-janji manisnya yang dulu kemana gitu aja sih. Ya kan dia bilang yang di podcast dulu katanya nggak bakalan, kalaupun dipakai sama si Teteh, saya yang menggantikan. Tapi sekarang dia sendiri yang membuat seperti itu. Dia sendiri yang membuat seperti itu. Saya lagi menunggu-nunggu kabar apakah uang itu sudah diserahkan ke korban NTT, apakah korban-korban bencana alam sudah menerima uang Agus ini. Saya lagi menunggu kabar ya. Buruan aja bagi Pak Densu. Saya pengen lihat nyalinya. Agus keberatan. Balikin uangnya ke Agus. Bayar. Atau uang itu kasih ke Agus, sumbang 1,3 miliar pakai uang pribadi Denny Sumargo. Itu baru Sirin Apache. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Itu tidak masalah, saya kemarin udah koordinasi sama FA. Masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata.
Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Selain tangis sedih Agus Salim atas meninggalnya pengacara Alvin Lim, yang lebih mengejutkan lagi, ayah Baim Wong juga menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka menyelimuti keluarga Baim Wong. Sang ayah, Johnny Jailani atau lebih dikenal Johnny Wong, meninggal dunia subuh tadi, Selasa 7 Januari 2025. Mendiang diketahui menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4.27 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Kabar meninggalnya Johnny Wong pertama kali disampaikan melalui unggahan Instagram Baim Wong. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Papa kami tercinta, Johnny Jailani bin Ahmad Jailani, almarhum lahir pada tanggal 5 Juni 1946 dan wafat pada tanggal 7 Januari 2025 di Rumah Sakit Abdi Waluyo pukul 4.27 menit waktu Indonesia Barat. Tulis Baim Wong. Di awal tahun 2025, Baim Wong seolah diterpa bertubi cobaan berat dalam hidupnya. Di tengah proses perceraian dengan Paula Verhoeven yang masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim kini harus menerima takdir sang ayah meninggal dunia. Sang ayah sebelumnya sempat dirawat karena sakit sejak awal bulan Desember tahun 2024. Baim pun sempat memberitahukan kepada awak media bahwa sakit sang ayah masih dideteksi penyakitnya. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, kabarnya ayahanda Baim mengalami gejala muntah-muntah yang terus-menerus. Kondisi ini membuatnya sulit untuk makan dan minum. Masih dideteksi aja. Waktu itu sakit ini muntah, makan muntah lagi, makan muntah lagi.